Alright, oke. Untuk episode kali ini, untuk Imagine Podcast ya guys, kita bakalan bahas, sesuatu hal yang mungkin agak sedikit sensitif here and there, tapi nggak serius-serius banget kok. Mungkin kalau kalian yang, eee, bisa relate, mungkin bisa diambil seriusnya, tapi bisa juga ambil ya, pesan-pesannya lah ya. Soalnya kita Mmm, bahasan buat malam ini itu bakalan dengan dari topik atau basically tema juga, secara psikologis, itu fear atau rasa takut. Yang rasa takut itu pastinya bervariasi banyak banget. Saking banyaknya, untuk kali ini kita hanya bisa bahas 10 aja. 10 itu pun yang bakalan kita bahas itu hal-hal specifically yang bener-bener, pada tahu atau pada punya rasa takutnya ini secara, in general atau secara global bisa dibilang juga. Alright, tapi sebelum itu as always, eee, perkenalkan juga buat yang belum pada tahu, eee, it's your boy Shin Ryu Syaf atau Ausyaf, bisa dipanggil Ryu atau Syaf. Eee, kalau dari segi sekali lagi, content creation atau aku sebagai VTuber juga, aku biasanya lebih tackling di, segmentasi atau area-area yang beraudio based, mau itu pembahasan, macam, apapun itu yang aku mau bahas dalam waktu tertentu, atau lagu, atau musik, you feel me, tapi ya itu aja biar nggak terlalu, panjang-panjang dan ya, Sky dan Cho, kanan kiriku. Kalian mungkin juga bisa, perkenalkan dikit. siapa Mau siapa dulu? duluan nih? Ayo. Ladies Siapa first, dulu? seperti biasa Ladies ladies first gak first. sih? Oh, you Dejavu always guys, using this dejavu. card on me. Why are you guys always using this card on me, bro? Stop. Oh my god, aku duluan nih. Nah, Iya. boleh. Oke, halo semuanya, aku Choi Seun, bisa panggil aja Cocet Kencan. Kalau segi konten aku itu biasanya live streaming ngobrol sama you'll catch me like in some collabs here and there karena aku suka banget sosialisasi. Thank you, terima kasih, itu aja. Oke, Iya. Wah, yeah. Slay. gantian saya nih guys. Waduh, Yaitu langsung pakai N-word guys dia tadi. Mmm, apa? enggak. Enggak, itu enggak sengaja, enggak apa-apa. Continue on. Oke, so nama saya Sky Sotek dan saya adalah gamers. Kalau misalkan kalian datang ke channelku, basically isinya itu banyakan gamers dan kadang-kadang ada juga sih tentang kayak lagu tapi anime kalau mau bahas tentang anime cocoknya ke Aushaf guys. Dan Waduh. kalau mau bahas-bahas tentang ngobrol apa-apa lebih bagus tuh Cocoy guys. Aku fokus banget di game habis ya. Kalau kalian pengen Dia nonton true video gamer. game, silakan hop on my channel, you know what I'm saying ya. Oke. Alright, kita bisa pada check out sekali lagi seperti biasa di description, Betul. and all that, you feel me, SNS. Terus untuk dari sebelum kita cemplung ke pembahasan utama dari episode ini, aku mau basically open segmen sharing-sharing dulu. Sharing-sharing dari segi 1 bulan terakhir ini, karena kita sudah mulai at the date of this recording, kita udah mau hampir akhir bulan, dari bulan ya, bulan ini. Jadi aku mau ya, kalian bisa ada nggak, Cho sama Sky, sharing obstacle sama achievement, negatif sama positif, sorry, down sama ups. Wah, kebalik sama harusnya tadi. Tapi basically ya, itu ada nggak yang mau di-sharing-sharing, karena dari situ pastinya nanti kita bisa, lebih bahas lagi juga, mau itu rasa takut yang berkaitan sama, ups and downs kita dari 1 bulan kebelakangan ini. Mungkin dari Sky dulu deh sekarang. Sebulan ini ya, Yes. agak susah nih sebentar. I mean sebulan ini dalam achievement sih ya, I'm apa ya kayak mungkin komunitasku mungkin I guess I'm happy with my Uh, community kayak my oke. community is now way more active than usual Hmm, than last month I guess. And I mmm, am so happy
to be having like a lot of friends that could support me. Thank you banget. And Mhm. thank you juga untuk para komunitasku yang udah support aku. I'm grateful for that. And Namanya disebut apa tuh mereka? oh, untuk kalau kalian belum tahu ya guys ya, aku baru saja, kalau nggak salah bulan lalu itu nggak salah, atau bulan ini saya lupa. Iya. Itu aku barusan kayak ngasih fan name ke untuk aku punya supporter. Dan itu Mmm. pilihan dari mereka sendiri kan aku nanya kan ya. Mereka itu Mmm. panggilannya kalau nggak salah Clouds atau enggak Cloudis itu. Clouds atau Cloudies, Yes. mmm. Tahu nggak kenapa bisa ada kepikiran itu? Itu sebenarnya dulu gue pernah mikir itu. Oh, Karena oke. orang suka mikir gue itu sky itu kan ya langit ya. Oh, Mmm. Enggak. ih, well, make sense, make sense. Make sense, right? Like, padahal even though I'm not actually a sky. Kirain nanti lore-nya tentang iya, lore-nya nanti Ntar, kirain tentang dari langit ya. iya, ntar kayak ini, Weathering with You ntar gue. Dari langit Waduh jatuh ntar. Waduh, waduh, enggak, tiba banget. tapi now that you mention it ya, Sky, aku jadi baru sadar juga, kita kan ini ya, Imagine Podcast baru mulai, dan kita belum Betul. kasih nama juga viewer atau Betul Oh pendengar sekali. iya? podcast ini. Well, Heeh. jadi aku sebenarnya pengen ada sih ide-ide, kemarin kepikiran karena sambil bikin, waktu itu logo dan segala macem. Contohnya kayak Imagination, terus ada Imaginers, terus ada Genies, ada Imaginer. Nggak, tapi kalau dari viewer kalian sendiri atau yang lagi dengerin podcast ini, kira-kira kalian mau dipanggil apa deh? Mmm. Kemungkinan kita bakalan, apa ya, bisa dibilang bikin poll juga nanti, di Mhm mhm. sosmednya Imagine Podcast, dan ya nanti dari situ mungkin kita bisa konklusiin untuk, kalian tuh bisa dipanggil apa, semoga aja ya ya by next month kita udah bisa panggil kalian dengan nama yang kalian tuh enak juga, Betul. Mmm. dipanggil. Sekreatif mungkin, guys. Yes, Wih. tapi no pressure no pressure, No pressure, eee, betul. kalian dipanggil hal-hal yang GWS juga nggak apa-apa, you know, we don't terserah, you know, terserah. Aku sebenarnya ada sedikit, you know, ide-ide GWS tapi ya nanti nanti, video ini takutnya malah jadi warna kuning, simbolnya. Tapi ya Nah. terus, kita terus tadi sharing-nya Siska ini basically ya achievement-nya itu dari segi komunitasnya. Kalau dari segi, yang obstacle ada nggak yang bisa atau mau atau bisa di-sharing? Obstacle, Mhm mhm. Oh, Hmm. mungkin ya, Contoh. apa ya, bentar, obstacle yang aku masih hadapin sampai sekarang, guys. Oke. Masih belum dapat Oh. public watch hour. Oh. Aduh, Sangat amat. itu wah, itu Oke. yang hal paling susah, guys. Nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak Nanti apa, pasti it's bisa okay. nanti bisa one day. One day, yes. Eee, Bisa one kok. day enak enak. Beda. Terus kalau kalau ada nggak yang mau di-sharing juga? Kalau aku sih paling, bulan ini tuh especially ya banyak banget tawaran collab, mau itu main game, mau cuma Uh, ngobrol, itu banyak. Jadi relasinya pun bertambah, Anjay. senangnya di situ. nice. Asik. Oh, Asik. iya, Asik. gitu. Keren loh ya. Gitu Ya aja Sasuga. sih. Sasuga Sasuga. sosial. Sasuga B-word kita. Moh? Maksudnya well kalau kalian harus join server Imagine dulu Imagi dulu sih. Oh, ya kalau kalian udah join nanti kalian ngerti. Anyways, ya oke oke. Jadi banyak banget orang yang bisa dibilang menarik, perhatian, dari Heeh Choi heeh ini. heeh. Nah, Betul sekali. kalau negatifnya ada nggak? Kalau ada obstacle specifically gitu yang bulan ini dilalui gitu? Negatif ya, negatif palingan sih, yang lagi susah banget buat aku mentally ya, mentally. Oh, Aku, kepalanya lagi agak overthinking sama stres sana sini karena oke. relationships, situationships, oh my god, Waduh, it's a lot, situationship. it's Damn. a lot. Bahasa
generasi zaman now sekali. Yes 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 yes. Situationship. Aku saja nggak ngerti itu artinya apa sih sebenarnya? Boleh kasih tahu? Nah, jelasin tuh. Jelasin dikit, Situationship. jelasin Oh dikit. my god. I Buat para forgot what. boomers. Dia boomer makanya tolong Yes, jelasin tuh. aku boomer setengah, guys. Ew, Eh, you old. enggak. Kau joke doang tolong. Do not call me such You thing. old, you old. The boomer chef like guys. I'm not no unk. Oke, Eh, jadi gimana? basically situationship itu adalah HTS yang mana kepanjangannya adalah hubungan tanpa status yang Oh my sedang aku god. alami sekarang gitu ya. Oh no. Jadi jadi yang itu I Ya see. ampun ternyata itu. Jangan spill deh nanti spoiler soalnya. Enggak, tapi oke. Basically berarti ada rasa takut apa tuh? Specifically ada nggak yang yang berkorelasi sama, rasa apa, negatifnya itu yang bulan ini, Cowok lalui ini dengan situationship ini ya? Kayaknya sih paling utama fear of rejection ya, takut ditolak sama fear of Oh, judge, dinilai. oh wow, oke, Mmm, double the trouble, oke. Oh, iya double langsung double the double dia. trouble. Nggak, tapi ya iya make sense juga sih, make sense. Mmm, Soalnya tadi aku jadi kepikiran kalau fear of rejection itu pastinya selalu berkorelasi sama kalau zaman now itu sama ya itu, relationship gitu. Betul. Relationship yang berkaitan sama, eee, in intimasi bisa dibilang ya bahasanya. Eee, Enggak, tapi kalau gitu kita bisa deh langsung juga deh, bahas sama rasa-rasa takut tadi. Well, you know what? Actually no, hold on. Aku baru sadar aku belum share juga guys, Iya, biar fair. share dong. Kita Oke, udah share masa Wah, belum share. Nah, kalau gitu, heeh. karena aku maunya, nanti langsung transisi berarti aku bahas yang positif dulu deh. Yang positif achievement ya. Oh iya, Mhm. ini jelas banget sih, ini jelas banget karena kalian harusnya udah bisa denger juga komparasi dari episode pilot sama sekarang, atau berikutnya lah nanti, setelah pilot, episodenya. Basically secara singkatnya aku udah kelar baru rakit PC awal bulan ini. Jadi akhirnya Oke, bisa streaming, let's kemarin udah go tes, follow udah lancar, segalanya udah let's lancar. go. Jadi ya guys, aku bisa bener-bener streaming, tapi sayangnya negatifnya ini pas banget juga, adalah fear of rejection karena basically, di IRL aku sebenarnya udah sering sharing ini di apa namanya, konten-kontenku sebelumnya. Basically aku tuh emang masih dalam fase hidup perkuliahan. Nah, perkuliahan ini Mmm. ada tahap terakhir yaitu namanya skripsi. Nah, jadinya aku ada banget itu fear of rejection kalau nggak diterima skripsinya, sama juga on top of that sebelumnya itu ada, sidang-sidang yang harus dilalui gitu. Tapi ya intinya itulah, intinya itu bener-bener juga nyambung sama fear of rejection yang, kita mau bahas ini. Mhm. Tapi ya, rasa-rasa takut sekali lagi kita bakal bahas ini hanya ada 10 untuk kali ini. Ada 10 karena kalau, kita bahas semuanya itu sebenarnya ada banyak banget tadi aku udah cari dan totalnya, sekitaran 70 lebih gitu. Dan we don't have Wah, that time, we don't have that much time. Mungkin nanti ke depannya ada mungkin guest-guest ke depannya yang kita bisa bahas bareng untuk mhm. specifically rasa-rasa takut lainnya. Tapi untuk sekarang ini essentially 10 rasa takut atau fear yang paling secara general rasakan pada zaman now sekarang. Eee, Mmm. tapi ya untuk kita start off, sekali lagi tadi ada fear of rejection, takut ditolak. Wah, Mmm, betul. Kalau secara, zaman sekarang ya, sekali lagi tadi aku udah sedikit bahas, kalau emang rasa, ditolak takut rasa ditolak itu secara umum biasanya pastinya balik ke hubungan atau relationship, mau itu secara apa ya bahasanya,
secara apa ya, hanya secara sekian, pertemanan atau mungkin secara yang lebih dalam dari pertemanan yaitu Mmm. intimasi itu tadi yang aku bilang. Mhm. Eee, nggak, tapi kalau dari kalian sendiri deh, rasa takut ditolak itu, yang paling kalian inget secara secara overall dalam hidup kalian so far, ini ada nggak yang bener-bener jadi highlight yang kalian bisa point out gitu, bisa di-highlight-in, itu ada nggak specifically, "Oh, waktu itu ada tuh rasa takut ditolak walau sudah berlalu, tapi waktu itu bener-bener kayak peak rasa takut rasa ditolaknya itu mungkin di masa-masa kapan tuh, guys? Kalau kalian bisa sharing. Mmm. Mhm. Mulai dari Co deh sekarang kalau gitu. Kalau aku ya, sebenarnya bukan ditolak sih, tapi menolak. Nah, Oh, Hmm, menolak. Ini oke. mungkin nggak banyak Di Uno nih, Reverse. iya. iya di Uno Reverse pasti yang Uno Reverse, Dia heeh. nolak bukan ditolak dia. Iya. Jadi, ada satu situasi di mana, pokoknya adalah suatu oknum dia confess ke aku kayak, Hai, "Mau pacaran nggak?" Gitu. hai. Damn, alright. Tuh. Nah, tapi, at the same time aku mikir kayak kita ini temenan dan ada beberapa batasan di antara kita juga. Jadi, aku Friendzone. bener-bener mikir Say. keras buat nolak atau terima dia. Ujung-ujungnya aku terima dengan satu syarat, satu kondisi aja yang nggak akan aku kasih tahu. Oke, oke, oke. Itu oke. Ya. Itu Orangnya oke. udah tahu kalau nonton. Pasti udah Mmm, oh, oke, oke, kayak oke. gimana. Iya, Berarti kan ini apa, berarti ini, heeh, nggak lama ya? kenapa Maksudnya tuh? it's recently atau setahun berapa gitu bisa bisa kasih tahu, bisa spill? Recently banget, kayak Recently banget, bulan ini banget, oh my god. Oh my, alright. Tadi aku bulan bilang ini banget. tadi aku bilang apa, secara overall kalian umur-umur kalian udah hidup di bumi. Ini Tapi sih, oke, nggak apa-apa. That's crazy iya, though. Mmm, mhm, Dia iya, pas mmm, banget ini tuh ya, ada kita bahas lanjutannya, ini pas banget nih. Dia pas damn, banget oke. bulan ini loh. banget Saya banget tidak bulan ini. sangka Ah, peak-nya bulan ini. Oke, kalau gitu, mmm, iya, 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 iya. Rejection itu iya aku di Uno Reverse. Kalau iya, Sky apa? Ada yang bisa di-share? Hmm, Itu sekali lagi nggak harus recently, bisa dari masih masa-masa kecil kah, nggak apa-apa terserah. I mean like apa ya? eh Rejection gue cuma takut tidak diterima dengan orang lain karena dulu itu masalah game yang Oh wow. dimana akhirnya ada kayak drama sini dan situ dan gue kan masuk dalam satu grup yang di dalam game itu satu grup yang dimana di Oh, grup itu ada dramanya dengan kelompok grup lain. Jadi kayak walaupun gue sendiri nggak actively involved in that drama, tapi kayak takut dicap aja dan takut di reject dulu itu gue gitu. ah, But nice, I mean like nowadays after looking back at it like it's not udah nggak semoga aja mereka udah let it through karena udah selesai game yang itu. Semoga mmm, udah kayak angin lewat aja semoga lah. Tapi kalau misalkan masih ada pemikiran itu ya I mean I'm not gonna be mad just like uh, in the end kita tahu siapa yang siapa yang dendaman kasarnya gitu. mmm, ah, Siapa yang berpikir ke depan. Karena even mhm, though kayak teman gue sendiri ya kalau gue share dikit ya. Teman gue mhm. sendiri dia itu ada yang kena ancam kayak ada yang kena Oh, dijelek-jelekin kayak gitu-gitu. Jadi kayak oke. mmm, at that time gue kayak sebenarnya agak takut. Bener waktu itu gue takut banget karena Mmm, drama ini. Like it's mmm, basically not only fear of rejection but like fear of being judged also at that time. 'Cause, like itu serem lah zaman-zaman itulah karena kata-kata bisa apa ya dari orang itu kata-katanya bisa ke temennya
Dan itu kan kadang lu tau lah seberapa parahnya kalau misalkan orang berfitnah. Hmm. Hmm. Dan itu yang Oke. bikin gue takut aja sih. I see. Itu lumayan sih. Ini berarti post COVID juga nggak sih? This is after. This is like Ya, wait, was it post post COVID ya berarti ya. ya? It's like 2 months or 1 month ago. I guess 2 months Oh ago. my god. Kita jeda bentar guys. Aku nggak ngerti kenapa ini Audacity-ku mati sendiri. Alright. What the fuck? Bro. Suaraku oke kah? Aman. Itu mah santai. Nggak My asli. voice? Should I Kayak pause the Audacity? Enggak. Audacity-nya kalian nggak apa-apa masih. Masih Kalau nyala aja si nggak apa Sky ya? nggak Oke. apa-apa. Aku nggak Hmm. ngerti ini kok ngilang sendiri anjing. Bro. Nggak bisa di. Kok Are gue you se- keep apa di layar gue terus itu Audacity gue. Nggak audioku tapi masuk kan dari tadi. Masuk dari tadi masuk ke aman. You know what? Fuck. Yaudah. Sorry. Hampir crash out aku. Alright. Iya. Keep it chill. Oke. Aku bilang Hmm. 3, 2, 1 kita mulai lagi secara ya. I'm Iya. already starting everything. Tadi I'm ya recording nggak all of apa-apa. you saying. Ya intinya nanti aku cut dari situ. Eh Sky tadi terakhir apa ngomong apa? Terakhir kita bahas yang post Tadi COVID lit. dah. Oke. Oke. Berarti tadi ya itu post COVID dan dari yang aku bisa tangkep dari kalian, basically ini fear of rejection-nya pada bener-bener bisa dibilang fairly recently karena yang aku mau bahas malahan ini tadi, eee, ya malah ke masa-masa kecil. Karena ini sedikit agak bittersweet sebenarnya sih, bittersweet bisa dibilang. Oh, oke, bittersweet. Masa-masa di mana aku ini bukan cinta pertama tapi ada ya masa-masa SD lah, Oh. masa-masa Wow, SD lah. seorang Auso. Cinta Mmm, pertama. ini What karena a surprise. terbawa vibes guys, terbawa mood What di mana surprise. masih masih SD waktu itu. Dan situasinya tuh waktu itu lagi literally ada di hutan, ada di gunung gitulah. Ada di Hah? gunung, di hutan. Ini basically kayak ada semacam inilah, outbound ya bahasanya atau apa ya? Oh, Oh, Pokoknya outbound ya, pokoknya nginep, benar. pokoknya ke Camping. gunung gitu ya, iya. camping. Ada perumahan, tinggi gitu juga waktu itu. Dan waktu itu, Hmm. ada satu momen, basically aku tuh kayak terlalu aktif pas masih dulu mah terlalu aktif, jadinya naik naik gunungnya tuh kecepetan, yang lain Wah. masih pada OTW, aku udah di atas duluan gitu basically. Soalnya aku Damn. kayak ngelihatnya tuh kayak naik gunung kayak nggak tahu kenapa kayak game gitulah, kayak, Oh, harus duluan, harus duluan. Terus aktif ya. iya, waktu itu masih aktif ya Bun, tapi ya sampai sekarang juga nggak salah sih. Tapi ya anyways, intinya pas di situ akhirnya aku harus turun duluan dari gunung, dari, pathway, naik gunungnya ke Mhm. perumahan-perumahannya. Soalnya, katanya, "Ya udah kalau mau balik duluan nggak apa-apa, kan jalannya masih hafal, yang penting hati-hati aja," gitu. Kayak bener-bener di hutan soalnya, kayak nggak ada paling hanya ada inilah, ada kayak semacam pointer-pointer arah harus ke mana gitu. Nah, Hmm. terus pas turun, ya basically ada gebetan kedua kalau nggak salah itu waktu itu. Oh, Apa? Apa? ya. Ada apa? Umur Gebetan kedua. Yang What? pertama di mana? Yang pertama di Ya, mana? yang pertama itu sebenarnya itu aku cerita next time di podcast, tapi basically itu dia nanti ada lagi di masa-masa SMA aku. Jadi itu lebih bittersweet Oh, lagi tuh nanti. aduh. Anyways, kita Em. kita balik dulu ke yang kedua, basically, inisial R. Ini Oh. dia waktu itu, bahasanya apa ya, dia dia kayaknya waktu itu udah kecapean duluan, I guess bisa dibilang. Oh.
jadinya dia harus balik duluan juga. Aku waktu itu juga gara-gara udah harus apa, katanya nggak apa-apa balik duluan, katanya sama guru atau apa gitu, guru kalau nggak salah, guru SD-nya, eee, katanya bilang, "Ya udah, temenin tuh si R, ke ke tempat, ya perumahannya," gitu. Nah, Ah, jadi akhirnya in a way nggak sengaja, aku nggak ada niat apa-apa, tiba-tiba di satu momen itu bener-bener berdua doang dan itu di oh. hutan aku bener-bener rasanya kayak waktu itu bingung, should I say something? I don't Oh, socially awkward. I don't know how I don't know what to I don't know what to talk about gitu kan. Bener-bener kayak lumayan ya 5 menit sampai 10 menit jalan gitu. Oh Itu my god. rasa rasa takut, fear of rejection paling tinggi kan waktu itu di momen waktu itu kalau nggak salah bener-bener pengen nge-confess, rasanya soalnya udah perfect Oh. timing-nya, tapi dalam bersamaan bro, I don't know these things. I the things that I know are playing video games dan basically, iya, bahas-bahas video game waktu itu kalau dulu pas SD sama teman-teman The Boys gitulah. Jadi waktu itu bener-bener rasa 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 hal yang baru, experience bener-bener aneh yang bingung juga harus ngapain dan akhirnya ya bittersweet-nya akhirnya nggak ya I can't I I wasn't able to say anything. Aku hanya bisa bener-bener nemenin Oh. dia aja gitu untuk balik ke Sayang banget gak sih, Sky? Iya, sayang banget sih. basically Wah. salah satu momen I guess yang bisa dibilang regrettable in a way. Tapi dalam bersamaan sebenarnya aku juga makin ke sini juga makin bodo amat, tapi kalau secara in general bisa dibilang itu salah satu hal yang bisa dibilang paling regret lah, kalau Mmm. dari masa-masa kecil. Tapi ya itu rejection fear-nya, makanya saking saking gedenya fear of rejection itu saking gedenya akhirnya malah ya jadi nggak bisa ngomong apa-apa, jadi freeze. Bukan Oh, kebalikannya Black Panther yang I never freeze guys, malah bener-bener I always freeze, I only freeze. tiba-tiba tiba-tiba. I never freeze. Aduh, tapi ya, ya itu basically secara singkat aku cerita dikit lah, spill-spill dikit. If you guys kalau kalian yang dengerin kalian tahu, harusnya kalian tahu juga soalnya waktu itu sekolahnya lumayan well, you know what, never mind aku malah jadi doxing sendiri nanti. Anyways, Ya ampun, malah iya, doxing ya. Careful, iya iya careful. iya. Careful Iya nanti careful. terlalu malah jadi bener-bener terapi session nanti, Iya. terlalu membuka. Takut di-ospek Enggak. sama Pak CEO. Nanti, episode-episode ke depannya kita bisa bahas tentang ini sih, lebih yang juga tentang cinta juga bisa. Ya nanti Hmm. bisa. So yang paling keren We'll see tuh we'll see. berarti. Iya, cowok-cowok kelihatan yang paling hatam Ah, Heeh, paling hatam. sama-sama. sebagai Eh, kaum, Hawa. Alright. Kita lanjut. Tadi apa, lanjut berikutnya ada fear of public speaking, mami. nyambung juga sama yang tadi literally aku ngomongin karena aku bener-bener in public waktu itu bener-bener frozen, nggak bisa bener-bener Ah, speak, berbicara di depan umum, walaupun waktu itu berduaan doang, tapi ya it's still in public, I don't care, I don't fucking care. Tapi ya anyways, gimana kalau dari kalau dari Sky dulu kayaknya ya berarti, Public ada nggak speaking, public speaking speaking public like fear, that, I mean, eee, experience pernah nggak dalam momen yang bener-bener, "Aduh takut banget ini untuk public speaking," atau belum bisa bener-bener open up juga in general kalau I public mean speaking like gitu? in speaking in public, I'm actually an introvert. That's why. Yeah, it's Mmm, it's it's ah, only a thing for me. Like pada oh, akhirnya, you have to adapt to it, I guess. mhm, Gue pas I awal-awal see. pun juga susah banget kok untuk adapt itu. Kayak dulu banget Mmm. itu kalau speaking apalagi disuruh dulu ngomong di depan banyak orang itu gue kayak aduh gue gak bisa banget nih. Tapi gue tipe yang kayak bisa mmm, ngomong secara tidak langsung kayak streaming dan ngomong ke publik tapi secara tidak langsung. Kalau Hah? secara langsung itu pasti gue mmm, deg-degan banget apalagi tuh. Mmm, Itu I see I see. I mean if there's a goal
atau apapun yang kayak If there's a what? ada a goal or a Oh, mission that I goal. have to do, Hmm. itu pasti gue bakal deg-degan. Itu udah hal biasa bagi Hmm. gue. Tapi kayak Hmm. lama kelamaan I what did I say I lama kelamaan lama kelamaan aku kayak belajar lah dikit demi dikit lah. Gimana sih cara orang ngomong baik? Gimana sih cara orang Hmm. ngomong bisa nggak ini? Even Yes, though yes. sebenarnya masih tetap deg-degan, cuman kayak improve a little bit I guess right now. Nice, nice. Bagus, bagus. Apalagi semenjak jadi ini kan, jadi VTuber atau jadi content creator in Ya, general, kita dalam secara tidak langsung juga perlahan-lahan improve lah public betul. speaking-nya. Ya rasa takut udah mulai menghilang here and there. Walau mungkin kalau secara publik langsung beneran, ya mungkin beda cerita rasanya. Tapi you know, sometimes kita seperti kata SpongeBob atau Squidward, kita harus apa ya, Eh. membayangkan crowd itu hanya memakai kolor doang. Kadang itu yang harus kita Nah, lakukan emang. that's no a Ah, good What? advice, okay? Trust me, hah? that's not a good Lah itu advice. bukan beneran. Nah, lu ngelihat orang Nah, bro. pakai kolor itu adalah hal yang terburuk pernah Anda lihat nggak sih? Nah, bro. Lah, Nah, terus bro. terus itu terus itu That's the kenapa kok weirdest SpongeBob advice tau ada gak sih? kayak gitu? Oke. Don't ask me, ask the freaking SpongeBob creator, I guess. Hey, I guess they were just freaks. They were just freaks. Anyways, Duh, agak tapi itu emang sih apa namanya? Sekali lagi fear of public speaking ini lumayan in general juga sih, semua orang pasti ada. Mmm, tapi kalau dari kaum Hawa sepertinya lumayan lebih dikit Nah, sih, persentasenya, nggak tahu ya nah. mungkin maybe that's just me. Tapi kalau dari Ico sendiri bisa bisa buktikan nggak? Bisa bisa ceritain dikit nggak? Ada nggak kalau kalau, ah, history dari public speaking? History. Mungkin Kalau kalau aku ya, untung ya, aku ini kan, orangnya ekstrovert parah. tuh kan. Kalau kalian kenal aku di real life itu, kalian bakal tahu seberapa ekstrovertnya aku. Eh. To the point kayak ekstrovertnya tuh udah di luar nalar, nggak waras gitu loh. Nah, untungnya juga dengan keekstrovertan aku ini, aku itu bagus banget public speaking. Anjay. Gitu, bagus banget public speaking. Jadi kalau presentasi yang maupun sendiri maupun kelompok dan harus ngomong depan banyak orang itu aku super duper lancar dan nggak ada AIWO gitu. Because ada satu Mmm. advice yang aku belajar dari Young Sheldon. Kalian kalau tahu Young Sheldon? nope. Itu Young ada, Sheldon. I iya. don't know who that is, I'm so sorry. Wait, gue Content cek Itu creator dulu. atau apa itu? hah? Apa, Oh, Young I'm Sheldon pretty itu sure apa? Young oh, Sheldon itu, serial. serial TV dari Oh, Amerika. serial TV, I'm sorry. Oke. Iya, Young Sheldon. Jadi ada satu advice yang mana bilang kalau public speaking itu dicoba ngomongnya itu tertuju hanya untuk satu orang, gitu. Jadi kayak Mmm. seakan-akan speech kamu ini buat satu orang, misalkan kamu lagi presentasi tentang apa, kamu tujukan ini ke satu orang ini, gitu. Dan aku Iya, selalu iya, pakai itu iya. dan itu berhasil manjur banget. Jadi kalian yang mungkin, tidak jago public speaking, itu bisa dicoba banget. Itu buat aku efektif. Oke, oke. Itu oke, guys, itu advice yang bener-bener lebih jauh bagus daripada yang tadi dari SpongeBob ya. Mmm, emang Of nggak tapi course. tapi tapi pas dipikir-pikir emang bener sih. Kalau aku ada presentasi nggak pernah kepikiran, presentasinya itu pastinya ke inilah, ke satu objektif doang dan nggak secara secara inilah, nggak ngelihat ke semua mata orang. Well, eye contact itu penting ya kan. Tapi, Eye contact is a mmm, important thing ya sebenarnya. tapi tetep rasanya tuh kayak ngelihat nembus gitu, nggak Ya, ngelihat bener-bener ke orangnya gitu. Mmm, Mmm. ya, alright. Oke, 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 nice. Kalau gitu kita kayaknya langsung next aja ke rasa takut berikutnya, di mana itu ada rasa takut wait tadi kebalik. Oke, rasa takut, dinilai, fear of being judged. Tadi juga sebenarnya bernyambung juga sama korelasinya sama public speaking karena mungkin kita Mhm. rasa takut public speaking gara-gara juga
Takut takut dinilai atau gimana? dinilai Hmm. aneh, takut dinilai, eee, so aktif atau gimana lah, eee, Hmm. ya. Tapi kalau mungkin dari aku deh sekarang duluan, fear of being judged. Kalau aku atau tadi wait, fear of public speaking tadi udah ya aku? Hmm. Pokoknya intinya kalau fear of public speaking, waktu itu aku ini sharing dikit juga deh. Fear of public speaking, bahasanya juga emang bener-bener improve gara-gara aku dipaksa streaming waktu itu 2020. Hah? Terus, Dipaksa? eee, well bisa dibilang dipaksa, tapi sebenarnya waktu itu adalah, konten kreator yang, ngasih dorongan, itu dia dari YouTube awalnya, terus tiba-tiba ada komunitas namanya TIC, Twitch Indonesian Community, shout out to you Oh, guys, iya. karena mereka yang bener-bener ngedorong aku untuk nyoba streaming di Twitch dulu, terus akhirnya bener-bener kendor, akhirnya bisa di mana-mana lagi, mau itu di Beestation, mau itu di YouTube, TikTok dan segala macam. Jadi akhirnya, dari situ fear of being judged-nya itu, takut dinilainya itu udah mulai bener-bener nggak ada sekarang. Eee, itu mungkin suatu hal yang, tidak baik secara general, tapi kalau secara mental, aku mikirnya fear of being judged itu mungkin selalu pasti ada, tetapi sebisa mungkin kita layer-in aja sama hal-hal yang lebih mau Penting. itu hal-hal yang lebih fun, mau yang lebih penting, mau yang lebih lebih objectively, in the now gitu, nggak perlu mikir panjang banget ke masa depan, konsekuensinya itu apa, pastinya kita harus mikir juga konsekuensi, tetapi konsekuensinya itu yang secara general aja, nggak usah harus, "Oh, ini nanti domino efeknya bakal kayak gini, oh ini domino efeknya bakal kayak gini." Nggak usah kepikir sampai segitu banget, mmm tapi ya, you know, and at the end of the day kita semua adalah hanya manusia doang yang pastinya rasa-rasa ini juga normal untuk dirasakan apalagi dengan Betul. normalisasinya sebagaimana, se seji seji sebiji what? Kok biji? Oh. Sejibun Biji. jibun Biji. sejibun adanya, budaya kultural yang dari luar negeri lah, dari itu, invade ke Indonesia dan akhirnya jadi kayak gini kita, eee, GWS-nya. Tapi kalau dari kalian, dari, berarti tadi, cowok dulu ya sekarang, eee, Oke. fear of being judged. Fear of being judged kira-kira ada nggak yang specifically mau di-share, Mmm, momen atau mungkin in general? mungkin in general ya, soalnya aku ini orangnya itu, first impression is a must. Jadi, Mmm, aku agak kalau bertemu orang baru itu, aku usahain first impression aku tuh bagus. Dan mhm, kalaupun nggak bagus itu ya ujung-ujungnya aku overthinking kayak, "Am I too much? Am I uh, talkative? Gini gini," gitu. Itu in general buat aku aja sih sebenarnya, mhm. gitu. Mhm, Make sense, that gitu. make sense. Mhm. Emang sih, hal-hal kayak gitu pasti kita bakalan overthinking, mau itu secara natural atau enggak. Mmm, tapi kalau Sky gimana? Ada nggak specifically yang bisa di-share Apa kalau ya? dari segi takut dinilai? Eh, Mmm, takut dianggap apa aja sih. Itu oke, pasti kan ya, hal-hal yang pasti nggak sih itu? nggak salah nggak salah. I mean nggak salah, apa mirip juga lah sotoy. Itu first impression ya semua situ yang benar. Itu semua orang pasti kan lihat orang dari first impressionnya. Bayangkan itu Mhm bisa. Mhm. mhm. And I agree. Karena banyak yang kalau misalkan lihat lu kayak gimana pasti bakal dikira itu oh pasti ini orang kayak gini kayak gitu. Mhm mhm mhm. Dimana kayak kalau kata-kata orang don't judge a book by its cover, it's actually apa Ya ya ya, a good quote but it's mmm, also like everyone's thing you know. secara apa namanya, insting kita bakalan pasti Iya, nge-judge orangnya itu dari dari cover-nya dulu, heeh, walaupun mungkin cover-nya sekali lagi nggak secara literal kita bisa take it in, face value bahasanya, eee, betul. tapi ya nggak itu bener bener, bener Iya, banget, and like apa ya? sosiophobia, phobia. Judge palingan takut dijudge yang tadi udah gue cerita deh. Yang Oh yang gara-gara tadi? itu, iya. Ada Oh, oke hubungannya oke. tadi bisa. Bener bener bener. Emang sih tadi itu juga fear of being judged. Alright, Ya, oke.
Kalau gitu kita langsung lanjut ke takut gagal atau fear of failure. Lumayan lumayan, ini lumayan, luas karena kalau aku dulu deh. Ini waktu itu ada sampai sekarang pun ada, fear of failure itu specifically kalau aku setiap kali bikin project. Oh. Maksudnya project-nya itu mau bikin remix, mau bikin cover, mau bikin lagu ori, itu biasanya selalu ada rasa takut, apakah ini bakalan hanya jadi whip doang atau bener-bener jadi lagu beneran, terus dari lagu benerannya apakah bener-bener bisa apa namanya, upload ke DSP atau digital streaming platforms, kayak Spotify segala macem kan. Sampai sekarang aja aku masih dalam proses bener-bener overthinking juga, eee, apakah ini beneran pas untuk dalam satu EP yang sama atau aku jadiin single aja gitu. Padahal sebenarnya banyak yang udah kelar gitu, literally tinggal di-upload aja atau tinggal di-publish aja, tapi gara-gara ada rasa takut fear of failure-nya itu. Dalam bersamaan, itu juga nyambung sama, proses di mana kita kalau bikin konten, ini bukan streaming ya. Wah, mungkin streaming juga bisa dibilang sih. Soalnya dari fear of failure kan bisa jadi, oh takutnya streaming-nya gagal, takutnya streaming-nya ada yang error atau collab-nya mungkin nggak jadi. Waduh, jadi kayak nyenggol sesuatu yang lain sebelumnya. Tapi, Aduh. terus tadi apa? Oh ya bikin konten. Bikin konten itu karena kalau aku pribadi juga kadang banyak banget ide gitu, banyak banget ide yang mau dieksekusiin secara bikin konten video, tapi selalu mungkin dalam proses pas script writing, you know what, I don't think it's gonna work gitu, atau mungkin, waktunya udah kelewat atau, udah nggak pas timing-nya gitu, mungkin overthinking ada yang ke situ-situ juga gitu, jadinya ya bisa banget, kalau dari segi fear of failure, dari segi konten kreator apalagi banyak banget itu. Mbak, kalau sorry. Lagi ini tuh, Apa-apa? eee, kalau bisa sharing dikit, ada nggak takut gagal itu specifically ada nggak fear of failure yang specifically, sampai sekarang masih ada gitu? Sebenarnya aku sudah lama tidak merasakan fear of failure. Wow, benar-benar Enggak enggak. hidup seperti Larry, oke oke. Dia hidup YOLO cuy. Hidup seperti Larry. Gimana Iya, gimana? Eee, Explain yourself. tapi sebenarnya in general sama kayak Aushaf, misalnya kalau kayak bikin project takut kayak project-nya gagal atau nggak jadi, atau mungkin di tengah-tengah ngerjain tuh ada kendala, dan Mmm, itu pun juga berlaku kalau aku lagi collab. Mmm. Walaupun bukan aku yang ngajak, secara general itu pasti ada aja kepikiran kayak kalau tiba-tiba di tengah collab aku ada kendala tuh gimana, terus kalau misalkan dari ah, host-nya ada kendala gimana, gitu. iya iya iya, Ya sangat apalagi amat kalau now collab sekali. itu ditunggu banyak orang, kan jadinya Betul, kayak Betul. yes, ngecewain audiens gitu kan. bener bener bener. Tuh. Iya iya. Oke oke oke. Itu Mhm, bener-bener sih, pasti kalian yang dengerin ini juga relate banget kalau kalian juga dalam dunia content creation, sekali Betul lagi banget kayak itu. tadi. Tapi kalau mmm, Sky ada nggak Sky? Yang Failure pasti ya mirip lah dengan kalian, itu hal yang pasti dalam content creation. Karena mhm baik mhm banget itu. mhm, Apa I ya? see. Tapi kalau misalkan tambah lagi, aku ngomongin tentang mixing yang kamu ngomong itu ya, apa Aushaf ya. Dulu gue Apa? pernah mau buat cover, but like Oh, oh nggak my god. jadi karena waktu itu apa ya, sempet agak burn out, jadi gue nggak jadi untuk lakuin cover itu. Mmm, Dan kalau misalkan yang nonton ini mixer gue bisa nonton, I'm so sorry my mhm. mixer. Anda tetap Oh, adalah nomor satu mixerku, aku cinta oke. Anda. I am so sorry kalau misalnya gue nggak jadi pesan waktu itu, I'm so sorry banget. Karena waktu itu aku Oke. bener-bener burn out banget, jadi nggak bisa buat apa-apa. And Mmm, thank you. oke oke, nggak apa-apa, it's okay man, it's okay. Siapa pun Anda, aku nggak tahu siapa, tapi, kalian harusnya udah bisa ngerti lah kalau dunia content creator ini apalagi kan si Sky juga, apa namanya tadi, main main kontennya kan bukan juga, Ya, musik. bikin cover, bukan musik musik gitu. betul. Jadi harusnya Mhm, bisa dimengerti lah, iya.
Tapi agak kalau Sky masih mau bikin ya ke depannya ke aku aja juga bisa kok santai. Anyways. Udah tahu ujung-ujungnya ke sini. Jangan gitu, Nggak ngerti dia. jangan. Nggak, tapi, oke, kita satu lagi deh, karena, sepertinya sudah lumayan lama ini tadi recording-annya untuk, trio untuk nanti ada 5 lagi bonus. Tapi untuk yang ini, kita ini dulu sampai nomor 5 di mana ada rasa takut ketinggian atau fear of heights. Ini bener-bener spesifik sebenarnya. Jadi Mmm. kayaknya ini, bisa ceritain dikit, masa-masa lalu. Soalnya kayak kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin ada kalian yang, baru aja keluar menyentuh, rumput, terus ada momen-momen, lagi tinggi banget gitu rasanya I guess soalnya ini bener-bener in physical form gitu. Dari tadi kan mungkin lebih ke mental, mungkin lebih ke ya psikolog gitu. Tapi ya dari Ico mungkin ada nggak yang spesifik? Ah, kalau aku, one thing you guys need to know about me adalah aku ini pengecut banget kalau soal ketinggian. Eh, Oh, lu ada Which is takut paling ketinggian ya? iya, aku Oh. ada fobia ketinggian. Jadi Oh. kayak tinggi dikit tuh aku takut, apalagi orang tinggi gitu kan, karena Wow. Wow, wow, what? wow, Nah, wow. that is not the same thing. Yeah, that's Ya, different ya. nggak oke, takut tapi sama oke. orang tinggi yang lebih tinggi dari bapakku lah misalnya, Ya, gitu. Iya. spesifik banget. Tapi tapi in general aja kalau kalau yang paling umum deh, aku itu kalau lihat eskalator yang turun ke bawah itu aku takut banget. What? Lihat Oh, itu Oh, really? aja tuh aku wow. Oke. heeh. Dan aku Oh. paling anti banget kalau ke amusement park gitu ya, terus ada wahana kereta gantung. Nah, Oh, jangan oh jangan. kereta gantung, kirain roller Oh, coaster. gondola ya. Iya. Apalagi roller coaster muter-muter tinggi, Itu the tidak tidak best. Belum tidak kalau main histeria tuh. Nah, tidak Sepertinya kita harus mengadakan episode spesial seperti ini ya, tidak. IRL. iya iya. Imagi project go to amusement park. Anjay, imagine Mabok that. duluan. Anjir. Enggak, tapi emang sih, apa namanya, kalau dari segi fear of heights aku juga sempet ke waktu itu tadi malah yang masa-masa kecil, kan ke gunung. Itu bener-bener jalan OTW kebaliknya tuh kayak pinggiran banget, kayak apa ya, eee, gunungnya tuh kayak bener-bener steep. Jadi kalau mau turun harus steep banget. Literally kalau satu langkah salah kayaknya bisa langsung kepleset, Jatuh ya. karena ya Mmm. hawanya juga lumayan lembab waktu itu. Oh, Jadi that's why. Huh? jadi bener-bener licin kadang dan ya bener-bener bisa langsung jatuh kalau one step, Mmm. wrong step gitu. Terus kalau dari segi sempet juga I guess waktu itu sempet, kalian pernah ke Monas atau itu? Ah, iya iya. Ha, ha, ha. Pokoknya Mhm. Lu naik ke atas Monas bener-bener kah? nggak ya, tapi malah in general gedung tinggi aja deh, kayak di atapnya gitu. Itu kadang kalau kayak ya kadang aku misalnya kayak ke rumah sakit lah atau ada hotel gitulah atau, mmm, bukan buat apa-apa, tapi in general sekali lagi, gedung-gedung tinggi itu emang juga kadang bikin rasa ya, keringet, sedikit tapi, dalam bersamaan nggak tahu kenapa ada sih rasa yang muncul rasa, bukan rasa takut, rasa penasaran juga. Like, Oh, ini morbid weh banget sih, tapi morbid weh. banget. Rasa, what if I just Nah, you know? try. Let Ah, me let me not get this video, demonetized. Tapi basically emang kadang emang sih, kita bisa belok-belok mikirnya ke sono, apalagi aku pun begitu. masa-masa ya masa-masa, depresi. Anyways, kalau Oh my gitu god. itu nanti, itu di episode berikutnya ada lah nanti berikutnya, depression episode. Terus kalau dari Sky, terakhir Sky, ada nggak? So dulu aku sempet ada fear of heights dulu banget.
Tapi Oh, udah nggak kayak ada? nowadays like I'm okay with it. Cause I've Oke. already fight with that fear. Like I don't know when, I forgot. But like untungnya sekarang udah gak terlalu parah lah dalam hal takut akan Oh, ketinggian. Tapi iya. Mhm. kalau misalkan kalian bahas tentang kayak apa kayak Aushaf itu ada hal yang that's actually one thing that's Mhm. common thing for Iya. everyone karena itu Mhm. adalah kalau misalkan uncover dalam hal mistis itu ada sendiri, yaitu Yes. tempat gedung atau apapun itu Aha. biasanya ada penunggu, dan kadang ada penunggu Hmm, yang bisa Penunggu. ya penunggu, ada penunggu yang kadang bisa menggoda Anda untuk melakukan hal yang mungkin memanipulasi. betul manipulasi gitu. Oh, oke. Ya, That's already a thing. kayaknya. That's kalau misalkan dalam hal mistis itu adalah banyak hal. Makanya banyak orang yang kayak bisa Hmm. melakukan hal yang kita tidak Iya inginkan sih, emang karena bener-bener itu digoda. Makanya lu kalau intrusive. lihat deh, Hmm. banyak orang kalau tinggal di apartemen atau apapun yang itu yang angker, Ya. pasti Hmm. godaannya Banyak itu ya? lebih besar. Banyak banget yang akan terjadi di sana. Gitu. Hmm. It's already a thing. Karena kayak Terus dekat yang rumah gua pun itu ada apartemen yang oh, dikenal dengan Oh, angker ya, habisnya. dang. oh, damn. Ya. Oke. And Eee, recently there's someone just, oh, oke. Oh, Wow, that's so sad. Rest in peace, my friend. the oh, rest ya, in peace. rest in Rest Innalillahi. in peace. peace. Iya, ya. Innalillahi banget Oke. itu. Alright, alright. Berikutnya lagi guys, ini ada, yang takut. Takut ketinggalan atau Nah, bahasa Inggris yang pada pasti tahu, FOMO atau fear of missing out. oh, tuh. Kenapa ini benar-benar sangat zaman now, Hmm. dikarenakan literally kemarin, hari Rabu kemarin aku malah, secara langsung ada sosok yang bisa kenal, pada orang Indonesia itu kenalnya sebagai tuan kecepatan, yang baru landas di Jakarta kemarin tanggal ya pokoknya hari Rabu, in which we recorded this, episode ya. Terus dari situ, aku bingung aku bingungnya sih ini aja sih, fear of missing out-nya tuh kenapa Indonesia tuh bener-bener, apa ya, kental ya bisa dibilang ya bahasanya. Mungkin gara-gara, I don't know, sosial media mungkin ada inilah, peran lumayan gedenya dari, pandemic pandemic FOMO ini. Karena dari sosial media kita akhirnya terdampak dari segi gimana awalnya kita nggak interested hal-hal ini. Contohnya running. Running dulu nggak se-trending sekarang yang di mana tahun ini tuh kayaknya paling tinggi di Indonesia tuh bener-bener jadi tren yang semuanya pada ikutin. Betul. Even I got into it gara-gara awalnya Hmm. sebenarnya gara-gara magang doang. Basically ada inilah, ada semacam komunitas yang, isinya tuh ada selebritinya yang, waktu itu sempat harus, basically PDKT dan bikin konten bareng dia. Dan akhirnya dari situ, akhirnya jadi keterusan. Di mana sebenarnya awal aku in general, buat yang nggak tahu sebenarnya emang hobinya juga ini sih, juga, lumayan aktif, activity-nya tuh biasanya lumayan inilah, lumayan olahraga base gitu, mau itu main basket, mau itu main bultang atau bulu tangkis, atau itu running juga, tapi gara-gara tahun ini bener-bener ya bener-bener pandemik banget lah buat, eh, endemik atau pandemik? Anyways, ya intinya itu bener-bener tinggi sekarang, sampai-sampai sekarang running kalau ngomong-ngomong running itu pasti kecepatan juga ya, dan kecepatan itu ya speed itu tadi, actual Betul. speed. Oke, transisi langsung, mmm, aku mau bahas ini dulu sebenarnya dari tadi, karena ini yang bener-bener kemarin sekali lagi happening. Tapi sebelum itu, kalian ada nggak specifically, hal yang bener-bener FOMO kalian, masing-masing Sky dan Cho, itu udah alami atau mungkin nggak harus alami juga secara langsung, mungkin hal yang kalian gatel aja gitu ngelihatnya. Hmm. Coba, Cho Betul. dulu deh. Yang gatel dilihat ya. Yes, Biasanya kalau gatel.
Kalau ngomongin gatel sih biasanya, OCD yang ngarahnya. OCD? Kita tidak lagi ngomongin OCD. Wait, Jadi what? mungkin OCD? OCD, iya. Aku kalau Ini lihat itu nggak kan rapi. apa namanya, Mhm. OCD yang kayak bersih-bersih itu kan? misalkan banyak Apa? OCD beda-beda Orang ya. oh bukan, Iya. oh oke, never mind. OCD itu kan ini apa? Orang yang kayak ini gak sih? Kayak ngeliat ini misalkan kayak gue ada OCD di mana kalau misalkan ngeliat hal yang gak rapi kadang emang rasanya Tedious pengen ya? Berarti rapi gitu loh. kayak tedious gitu kan? Iya. Mhm. Yes. Terlalu terlalu banyak mau gitu, Mmm, sek yang I spesifik. cannot say gitu juga karena OCD is something different than that. Iya Kalau sih, terlalu iya iya baik sih, mau bener. adalah hal yang berbeda, oke? iya 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 iya. Enggak, enggak, sorry, tadi kita nge-cut. Tadi, jadi apa selain itu? Mmm, sebenarnya kalau hal yang gatel dilihat tuh ya aku sih ngikutinnya ini drama selebritas ya biasanya. Wow, Terus ya oke. FYP TikTok-ku setelannya tiba-tiba begitu nggak tahu kenapa, Iya, oke oke. Hah? gitu. Hah? Selebritas. Oh berarti, orang-orang yang di komentar gitu ya maksudnya? Atau Mhm, orang yang bikin kontennya in general? Yang nge-share-share semuanya. kontennya? Oke oke. Jadi, drama-drama selebritas yang rasanya nggak penting buat cowok gitu, iya nggak? Iya, heeh. Iya iya iya. Nggak salah sih, soalnya banyak banget berita lain yang bener-bener lebih penting, kayak kemarin itu ada banyak banget, bahasanya apa ya, black sheep ya, intinya tuh topik atau news yang rasanya, eee, nothing burger gitulah. Kayak hanya Mhm, kayak hanya, pengalian isu itu deh bahasanya, pengalian isu. iya, mmm, Mau itu secara secara apa, sengaja atau enggak kan kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. mhm, Tapi, betul. Betul. mmm, hal kayak gitu emang sih, itu nggak bisa apa namanya bahasanya, nggak bisa kita hindarin lah bisa bisa dibilang. Karena algoritma apalagi, kita kan nggak bisa ini juga, nggak bisa kontrol. Mhm. Terus, oke oke oke, kalau Sky apa? Ada nggak spesifik FOMO yang bener-bener gatel rasanya? Apa ya? Hmm, Gatel, nggak soalnya nggak FOMO tahu lagi sih sebenarnya sih. Kayaknya bener-bener belum gatel. ada terlalu apa karena FOMO is not really hal yang benar-benar kau khawatirin juga sih Oh, sebenarnya. kalau FOMO yang ini sebenarnya kalau dari dunia content creation ya, atau mungkin dari VTuber juga, sebenarnya ini banyak banget. Salah satunya yang paling bener-bener sampai sekarang selalu ada, itu pastinya FOMO untuk, mmm, main game. Specifically game apa itu, karena That is yes kayaknya yes yes ya iya kan? ya Kayak ya ya. misalnya, oh ini orang kelihatannya nggak kayak suka main game ini, tapi main-main aja tuh game-nya. Mmm Untuk ngikutin In algoritma. ja dari iya, nah, untuk dari positifnya harusnya orang ngerti untuk algoritma segala macam, tapi kalau secara negatifnya mungkin orang ada yang nggak ngerti juga. Dan mungkin kalau dari segi positifnya lagi, ada mungkin ini FOMO-nya hanya untuk bisa juga rekindle mau itu silaturahmi sama konten kreator lain atau gimana kan nggak tahu. Ya, who Jadi, knows ya. eee, atau mungkin negatifnya ya buat ngejilat doang gitu. Tapi tapi Oh my god. tapi tapi kan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Ya tapi intinya tapi emang sih, FOMO ini ada positif dan ada negatif. Walaupun kelihatannya lebih banyak negatif, tapi sebenarnya positifnya juga banyak. Mau itu kayak kemarin yang tadi bukan kemarin, yang tadi barusan aku, mention, FOMO untuk running, in general kan itu malah bagus untuk, secara Mmm, general kesehatan kita segala macam, apalagi makannya rasanya tuh udah bener-bener proses proses and fucked up dari kemarin aja ada drama MrBeast, KSI, dan Logan Paul, Denti Dian itu. ah, oh Sky my harusnya god. tahu lah ya Sky, Sky tahu kan ya? Drama, Sky? Hah? Oke sepertinya Sky sepertinya Sky tidak ada koneksinya. Oh no, Eee, sebentar. Dia oh no, nge-record soalnya ini, makanya. oh no. Sky, Hai jangan bilang nggak mungkin dia ketiduran. hai, give us a sign, Sky, give us a sign. give us a sign please. Tinggal satu lagi nih soalnya. What? Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih ini 7 aja biar bener-bener 7 deadly sins juga.
Hah? Sky, oh my god, udah Sorry, my kedengeran? bad. Koneksimu tadi kayaknya seperti guys. Iya. Tadi sampai mana kedengerannya? Tadi sampai ntar. Gua kedengeran Kedengeran. tadi sampai yang bagian algorithm and then positive thinking. Jilat. Nah, udah. Ya, ada jilat, yes. Anyway, ya intinya emang intinya FOMO itu ada negatif yang benar-benar banyak banget kelihatannya dari sosial media, tapi juga ada banyak positifnya. Kayak balik lagi tadi aku tadi mention running itu walaupun FOMO di Indonesia, tapi tetap aja itu dampaknya itu kan bagus, nggak jelek Hmm, banget. Kalau betul. tidak berlebihan aja. Sekali Betul. Hmm, lagi karena kita hal-hal yang berlebihan nggak ada yang bagus. betul. Mmm Terus ya itu aja sih paling sama tadi satu lagi fear of, missing out-nya. Sekali lagi yang aku masih nggak ngerti, kenapa speed enggak bukan speed, speed nggak ada salah, malah speed is innocent in this case. Orang-orang Indonesia yang, apa ya bahasanya, dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia nggak kenal, tapi, bener-bener rasanya tuh kayak melihat spesies baru gitu, kayak ngeliat alien gitu. Hmm, No racial ya. Ini Ya, I aku know what you mean. maksudnya I know, ya. Heeh. bermaksudnya kayak, bro, iya Kayak dia ngeliat orang yang streamer, baru terkenal, ngerti gak sih? iya kayak 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 ini tuh bukan hal yang baru iya, tapi harusnya kalian setidaknya tahu diri gitu loh. mm-mm. Apalagi Mhm. zaman sekarang kamera di mana-mana gitu loh. Exactly. Akhirnya Indonesia tiba-tiba jadi konflik banget sesama, provinsi padahal literally nggak ada niat kayak gitu kan dari sosok Speed-nya. Jadi sedihnya aja itu sih, dari segi sedihnya itu kita akhirnya malah jadi konflik, padahal padahal ya niatnya mungkin mungkin niatnya mayoritas, pada positif-positif aja. Alright, tapi ya, satu lagi untuk to close things up biar 7 aja dulu deh. Tuh kayak Seven Deadly Sins ya kayak kemarin. Takut perubahan atau fear of change ini bener-bener sebenarnya masuk ke sekarang yang sekali lagi untuk jadi penutupan karena contohnya fear of change itu ya aku masuk ke Imagi aja itu sebenarnya ada fear of change ya. Sky kayak kamu ada nggak? Kalau soalnya aku Mmm, pribadi waktu itu ya join Imagi aja awalnya aku mikir apakah aku jadi berubah nanti? Apakah apakah aku nanti jadi, bakal dilabel aneh nanti? wait, I Soalnya actually dari dulu forgot. indie mulu Lu dan lu kenapa? belum pernah masuk kelompok ya dulu ya? Nggak pernah, aku nggak Ah, pernah di iya. talent team, bener-bener dari, day one itu bener-bener ya YOLO sendirian aja dan itu waktu itu beruntung juga karena ada I guess in a way itu tim, tapi bukan tim beneran karena itu aku hanya kayak basically circle aja gitu, circle yang tidak sengaja terbikin gara-gara aku ajak-ajak collab mulu gitu. Jadi akhirnya akhirnya keterusan gitu dan sebenarnya waktu itu ada momen di mana, what if I just make a team as well gitu, biar lebih gampang gitu. Tapi dari satu Mhm. sisi, akhirnya rasanya kayaknya nggak apa ya bahasanya, nggak realistis karena aku pribadi waktu itu dalam fase emang sampai sekarang aja itu belum bener-bener bisa bisa dibilang bebas gitu dan bener-bener bisa komitmen untuk bikin konten in general. Sampai sekarang aja aku bikin sebiji-bin, konten itu niatnya emang lebih ke buat portofolio doang, bukan buat bisa one day blow up atau gimana, kayak aku konten bukan ada patokan, "Oh viewer harus gini, follower harus nambah segini," gitu untuk di akhir tahun segala macam, enggak. Aku bener-bener hanya untuk fokus ke portofolio dulu itu basically mmm, bikin dan bisa ngelihat, eee, basically potensiku tuh mentok di mana gitu. Ataupun kalau bisa diluasin lagi, ke mana lagi gitu. Soalnya dari dulu aja awal aku hanya gaming, tiba-tiba ke musik, tiba-tiba ke voice acting, here and there gitu. Sampai sekarang pun masih 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 ke mana-mana gitu akhirnya. Jadi kalau dari segi fear of change,
Emang ada selalu ada, tapi sebisa mungkin aku sekali lagi nge-layer-in itu dengan hal-hal yang lebih penting. Kayak tadi aku bilang juga di Fear yang mana tadi? Aku lupa. Tapi ya, itu sih, dari aku. Oh, kalau dari Fear of Change ada nggak? Soalnya kayaknya kalau untuk dari segi change itu kayaknya lumayan lumayan ada lah pengalamannya lah ya. Iya, betul. Oke. Gimana tuh? Bisa sedikit di-spill, nggak harus bener-bener spesifik, tapi ada nggak? Fear of change ya, sebenarnya aku bukan orang yang takut banget sama perubahan. Anjay. Jujur aku sebenarnya orang itu gampang bosen gitu. Bukan Uh, bukan dalam segi konsisten. asal. Maksudnya Iya, iya. kita lihat secara general. Kalau aku yang ngomong jadi aneh. Eh, Waduh. lihat Enggak. eh, lihat secara umum aja. Aku ini sekarang modelnya ada dua. Itu Wah. pun karena aku merasa modelku yang pertama itu kalau aku makin lama dilihat tuh makin bosen gitu. Jadi Hey. aku bikin yang baru gitu. Dan sudah ada rencana buat bikin yang ketiga juga, tapi nggak tahu. Ya, God. gitu. Oke. Gitu aja sih. Eh, Hmm. gitu aja sih. Kalau Oke, masalah oke. fitur indie atau agensi ya, sebenarnya aku lebih nyaman kalau ada di tim specifically yang nggak pakai kontrak karena aku tahu kontrak itu masalah yang super duper besar. Wah, Jadi ya di aku belakang agak ini. bersyukur bisa masuk ke Imagi Nice. lewat suatu jalur. Waduh. 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 Nanti sepertinya kita harus, tarik orang yang berkaitan nanti di episode berikutnya. Tapi ya, Iya. alright. Oke. Emang sih, apa namanya, kontrak itu lumayan sedikit GWS apalagi belakangan ini, yang aku dari observasiku karena aku, jujur tidak terlalu ngerti ataupun peduli sama hal-hal yang berbau-bau drama. Tapi kalau aku bikin drama sendiri, ya lumayan sih, Eh, Tapi in konteks bikin konten bukan yang hmm. pasti. Ya anyways, kalau Sky gimana? Fear of change mungkin ada kah dulu dari mungkin dulu, apa namanya, eye-patch-nya mungkin di Ah, kanan atau terus tiba-tiba jadi Adalah. kiri, sekarang apakah ada yang kayak gitu? I mean fear of change. wah. Kalau dulu itu kan gue itu adalah streamer paling nggak konsisten dalam region yang gue Oh pengen pegang, tau gak sih? oh Karena dulu jadi itu gue maksudnya apa tuh? nggak maksudnya kayak, audience gitu kan maksudnya? Yes, karena dulu gue awal banget itu gue EN VTuber, dimana gue Mmm, regionnya ke orang yang bahasa Inggris. Mau mmm. dimanapun itu Indonesia kayak bisa, mau Swedish pun bisa, mau di Wah, Amerika pun ada. mmm. Nah, habis itu berpindah tiba-tiba ke Jepang. Ya, dimana Oh, belajar apa temen-temennya komunitasnya orang Jepang, astaga. viewernya orang Jepang. Bahkan aku Mmm. masuk kelompok pertama kali itu kelompok Jepang. Itu tim Oh. tim esports, and that's the first time apa ya fear of change itu mulai mulai muncul. Kayak apa ya? Ah, Mereka bukan dari apa ya? Mereka menggunakan bahasa yang beda dan kultur mereka masih beda. Gue harus bisa adaptasi gini-gini gitu-gitu. mmm. And then after that masuk Kimagi, it's like same thing. Nggak cuman fear of change-nya udah nggak terlalu takut karena kan gue udah berpindah ke VTuber Indonesia, dimana kayak gue ngerti oh Ah, Indonesia budayanya sama aja kayak gini gitu, kelihatannya kayak gini iya. gitu, jadi kayak I mean I'm okay with it lah. I Oke. don't have to be Nice really worried about that. Untungnya. nice. Hmm. Jadi fear of change-nya pun change-nya sekarang ke ya audiens Indonesia kan itu berarti lebih ke akar ya, ke akarnya si Sky Ah, ini. Jadi harusnya lebih bagus dan lebih genuine gitu kan. Ah, wow, tenggorokanku! Kenapa ini? Sorry. Kayak tadi gara-gara gitu mulu jadi beneran. Eee, oke. hmm. Tadi oke, jadi sekarang udah kita bahas guys ya, tadi 7 rasa takut atau fear of ...
banyak sekali. Tadi ada sekali lagi kita, breakdown dari yang pertama fear of rejection, fear of public speaking, fear of being judged, fear of failure, fear of heights, fear of missing out, and fear of change. Sekali lagi tadi sebenarnya aku dari awal kayaknya mention-nya 10, tapi sebenarnya kalau 3 lagi mungkin nanti kita bisa bahas di part berikutnya, karena ini udah lumayan panjang juga tadi pembahasannya, dan ya aku nggak mau, kalian yang attention span-nya dikit, nggak bisa Wow. konsumsi ini. Wow. Tidak, saya tidak menyindir siapapun, guys, Ondir. saya hanya, hanya apa namanya bahasanya, simpatetik saja bisa dibilang ya. Heeh. Eee I guess. Tapi ya, itu aja kayaknya untuk kali ini ya guys, episode kali ini, bisa dibilang mungkin agak short, tapi nggak tahu ya, harusnya sih lumayan berisi kalau dibanding sebelum-sebelumnya. Berisi. Eee, ya kalian sekali lagi guys, kalau ada rasa takut yang tadi kita udah mention dan kalian bisa relate dan kalian mungkin bisa mau cerita sendiri, apa gitu rasa, fear of apa specifically yang kalian pernah rasain dan pengen boleh diceritain nanti kita mungkin bisa bikin antara G-form atau kalian komentar aja di, video ini, nanti kita bisa bakalan pastinya tanggepin dan mungkin kita bisa jadi bahan pembahasan di episode-episode berikutnya. We'll see. Tuh. Tapi ya, itu aja karena sekali lagi sudah lumayan malam. Thank you sekali lagi buat Sky, thank you buat Thank juga you. Cho. Thank you. Kalian berdua ada yang mungkin mau jadi, kata-kata penutup atau juga yang mau dipromosin monggo ya, ini soalnya udah di akhir bulan juga ya. Iya. Gimana Yo. dari ladies first lagi? They start again. Why? Yes. Loh, enggak. 2 times. Dari aku ya, buat pendengar podcast ini terima kasih banyak sudah mau sekedar mengklik dan lewat aja. Jangan lupa dicek juga channel dan sosial media aku, Choi Seun, lalu ada Aushaf dan Sky Satik. Jangan lupa Iya. di-donate juga ya masing-masing. Donate-nya nggak mahal kok, cuma 2.000 doang. Guys, Anyways, ya. kalau kalian melakukan itu, kita pastinya bakalan lebih banyak episodenya. Anyways, ya, tapi kalau ada yang, dipromosin kayaknya, nggak ada ya berarti ya, Cho? Promosi paling please ajak aku collab. Terima kasih. Ya. Tuh guys, Cho open collab, hit them up in the Open collab DMs, slide in every her day. DMs, True. Slide in DMs. my DMs and you can Jangan slide in my hah? 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 sorry, jam rawan. Gila Anyways, banget. Sky, Apa tuh? kalau Sky apa, adakah yang mau dipromosiin in short, Nontonin aku guys, aku butuh public watch. gimana? Let's reach the goal. Anjay. Let's go. Enggak, tapi emang harus kalau sebagai VTuber apalagi. Betul. Oke. Sekali lagi guys, hit them all up guys di SNS di, description ya, sosial media mereka semua untuk di-follow juga, apa namanya, sosial media Imagine Podcast ada di Twitter dan segala macam. Sekali lagi thank you again for those, buat yang udah listening. Aku udah mulai jadi bahasa Jaksel, sorry. Terima kasih udah dengerin episode kali ini untuk yang sekali lagi bertema dan topiknya itu, rasa takut sekali lagi ada banyak banget, jadi nanti kita bakalan lanjut mungkin ke depan-depannya untuk mungkin barengan, guest lain yang mau open up Betul. dengan rasa takut tertentu, atau mungkin yang udah ada tadi kita bahas. We'll see. But, yeah. It's been Imagine Podcast sekali lagi untuk episode yang sangat GWS sekali lagi ini. Alright. Jangan lupa sekali lagi. Wait. Jangan lupa untuk sentuh. wait. Jangan lupa untuk minum air putih. Jangan lupa untuk sentuh rumput. Gak apa-apa kalau udah letih. Gak apa-apa seselau siput. Sebuah orang tuh beda kan punya berbagai agenda. Asik. Jangan lupa untuk like dan komentarnya kalau kalian emang mau aja ya. Let's go. Tapi ya itu aja dari kita bertiga dan ya